Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ayuha abna'i wa banati al-talabah, kaifa halukum? Sabahul khair. Hai nabda darsanal yaum biqauli basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Ayuha abna'i wa banati at-talabah, nastamir darsana fi ta'lim al-qawaid fi ta'lim qawaidil lughah al-arabiyyah. Nahnu al-an sanata'allam an taqsimil fi'li biqadril zaman wa tasrifil lughawiyatihi. Ya. Kita akan membahas pembagian fi'il berdasarkan waktu dan tasrif lugawinya. Nah, ya, pembagian fi'il berdasarkan waktu, ya. Baik. Nah, sebelum itu kita pahami dulu apa itu tasrif lugawi. Tasrif fi'il lugawi yaitu perubahan kata kerja dari segi domir, ya. Mulai dari huwa sampai dengan nahnu. Yang kalau kita hitung itu ada 14, ya, sesuai dengan yang diperlukan dalam jumlah atau kalimat sempurna. Nah, misalkan kalau di kalimat sempurna tersebut ada 2 orang, berarti kita butuh domir yang menunjukkan 2, ya, dari kata kerjanya. Misalkan kalau orangnya banyak, berarti kata kerjanya juga harus berdomir humkah, antumkah, hunnakah, atau antuna, atau bahkan nahnu, ya. Nanti kita sesuaikan dengan kalimatnya. Baik. Itu yang disebut dengan tasrif lugawi, ya, atau biasa dikenal tasrif ke bawah, ya. Kalau tasrif istilahi itu ke samping, sedangkan tasrif lugawi ke bawah. Nah, sekarang kita mulai pembagian fi'il berdasarkan waktu, ya. Pembagian fi'il berdasarkan waktu yaitu ada 3. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amar, ya. Ya, baik, apa itu fi'il madi? Fi'il madi adalah setiap kata kerja yang menunjukkan pada terlaksana pekerjaan di masa lampau atau yang telah lalu. Nah, biasanya fi'il madi kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kosakata yang bentuknya fi'il madi biasanya kalau diterjemahkan itu ditambah kata telah. Misalkan kata kerjanya makan berarti telah makan, membaca telah membaca, seperti itu. Misalkan apa? Qara'a, akala, kataba artinya menulis, berarti telah menulis, ya. Dan juga misalkan jalasa artinya duduk, berarti telah duduk, dan seterusnya. Kosakata yang lain yang berupa kata kerja dan fiilnya fiil madi. Itu definisi fiil madi. Kemudian ciri fiil madi akhirnya dibaca fathah bila tidak berupa huruf ilat, ya, akhirnya, ya. Akhirnya dibaca fathah kalau bukan huruf ilat. Nah, ini huruf ilat tuh ada 3, alif, waw, dan ya. Ingat, ini disebut alif, tidak ada pentolan di atasnya atau di bawahnya. Kalau ada berarti itu disebut hamzah, ya. Dan juga tidak bersambung dengan domir, ya. Artinya yang pertama, ya, tunggal, ya. Fa'ala, doroba, nasoro, nah itu semuanya fathah. Nah, itu disebut dengan fi'il madi. Kemudian berikutnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah setiap kata kerja yang menunjukkan pada sedang atau akan dilaksanakannya sebuah pekerjaan, ya. Menunjukkan pada makna sedang atau akan, ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya biasanya diartikan misalkan makan berarti sedang makan atau akan makan, ya. Mau makan, ini seperti itu. Mau melaksanakan.
contohnya apa? Yansuru, yadribu, yaqra'u, yaftahu, yajlisu, yadkhulu, yakhruju, dan juga yadhhabu. Nah, itu semuanya kalau diartikan bisa sedang dan juga akan. Kemudian ciri fi'il mudhari akhirnya selalu dibaca dhammah ya. Catatannya apa? Bila tidak berupa huruf ilat ya. Kalau akhirnya huruf ilat tinggal disesuaikan. Dan tidak juga bersambung dengan huruf tambahan di akhir ya. Nanti ada huruf-huruf tambahan. Kemudian syarat atau ciri yang kedua, awalnya harus didahului oleh salah satu dari huruf mudhoro'ah ya. Ingat, huruf mudhoro'ah itu ada 4 ya, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Ini yang harus diingat. Misalkan ditanya ada berapa huruf mudhoro'ah? Ada 4 ya. Ya apa saja? Hamzah, nun, ya, dan ta. Kalau disingkat dan diberi harokat menjadi anita ya, anita. Kemudian berikutnya fi'il amar. Nah, fi'il amar adalah setiap kata kerja yang menunjukkan pada makna perintah untuk melakukan sebuah pekerjaan ya. Intinya fi'il amar adalah kata kerja untuk merintah. Pergilah, minumlah, duduklah, makanlah ya, bacalah. Nah, itu namanya perintah. Kemudian ciri fi'il amar. Nah, fi'il amar cirinya akhirnya dibaca sukun bila tidak berupa huruf ilat dan juga tidak bersambung dengan huruf tambahan di akhirnya ya. Ingat, fi'il madi akhirnya dibaca fathah, fi'il mudhari akhirnya dibaca dhammah dan awalnya diberi huruf mudhoro'ah, sedangkan fi'il amar akhirnya dibaca sukun ya. Seperti itu. Kemudian ini berikut adalah contoh tasrif lugawi fi'il sulasi mujarrad ya. Ini fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Nah, sini Ustaz bacakan ya. Ini tentu domir ya. Domirnya huwa humahum, hiya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu ya. Selama ia satu baris berarti itu domirnya ya. Misalkan fa'ala dan yaf'ulu domirnya huwa, fa'ala yaf'ulani domirnya huma, dan seterusnya. Ustaz bacakan ke bawah dari fi'il madi ya. Dengarkan baik-baik. Ini disebut dengan wazan. Apa itu wazan? Yaitu untuk menjadi takaran ya, untuk jadi percontohan bagi kata yang lainnya. Baik, dengarkan. Fi'il madi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kemudian fi'il mudhari'nya ya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu ya. Coba kita perhatikan, semua yang berwarna biru itu untuk laki-laki ya. Kemudian yang merah untuk perempuan, biru lagi untuk laki-laki, merah untuk perempuan. Nah, sedangkan yang hijau bisa untuk laki-laki, bisa juga untuk perempuan ya. Itu. Ustaz ulangi dari fi'il madi ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Kemudian fi'il mudhari yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Nah, kalau fi'il madi dan fi'il mudhari itu dimulai dari domir huwa sampai nahnu. Nah, coba perhatikan fi'il amar. Ya, fi'il amar mulainya dari domir apa? Domir anta sampai domir antun. Nah, kenapa? Karena fi'il amar memang kalau kita merintah, tentu orang yang diperintah itu ada di hadapan kita. Ya, misalnya Joko ya, kemari kamu, Joko bersihkan itu, Joko makanlah, Joko minumlah, misalkan seperti itu ya. Nggak mungkin kita menyuruh Joko Ahmad minumlah ya, nggak mungkin ya. Jadi seperti itu ya. Baik, Ustaz bacakan
Fi'il amar uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ya, sekali lagi uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ulna. Ya. Baik. Kemudian ya ini nanti kalian lihat, perhatikan, misalkan nanti coba kataba persis, samakan persis seperti fa'ala karena fi'il madi. Kemudian yaktubu samakan persis dengan yaf'ulu ya. Seperti itu. Nah, ini contoh. Nah, di sini ada jalasa, nasoro, darosa, mazaha ya. Ini kalian coba dikerjakan ya. Misalkan ada contoh jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Ini fi'il madi ya, latihan. Coba silahkan nanti diisi, dipenuhi ya. Darosa, nasoro, dan mazaha. Kemudian fi'il mudhari. Nah, ini jalasa fi'il mudhari'nya yajlisu. Nah, ini yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Jadi huruf sebelum akhirnya jangan dirubah. Misalkan di sini lamnya kasroh, terus lamnya kasroh sampai akhir. Kemudian yansuru, huruf sebelum akhirnya sod, yaitu domah harokatnya, jangan dirubah sampai akhir. Kemudian yadrusu, huruf sebelum akhirnya ro, dibaca domah, terus selalu domah. Dan juga yamzahu, huruf sebelum akhirnya za dan dibaca fathah, terus yamza, yamza terus sampai akhir ya. Tinggal dirubah huruf depannya dan akhirnya saja ya. Kalian perhatikan ke contoh yaf'ulu dan seterusnya ya. Baik. Kemudian yang terakhir fi'il amar. Nah, fi'il amar semuanya kosong, dari domir huwanya kosong, kita mulai dari domir anta ya. Berarti ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlis. Nah, sama di sini pun huruf sebelum akhirnya selalu dibaca sama ya. Ustadz, kalau yang ini kasroh, hamzahnya dibaca kasroh. Kalau yang domah, hamzahnya dibaca domah. Ya, kalau yang fathah Ustaz tetap dibaca kasroh. Ingat, yang huruf sebelum akhirnya domah maka dibaca domah hamzahnya ya. Yang depan ini namanya hamzah ya. Kemudian kalau yang sebelum akhirnya kasroh dan fathah maka hamzahnya dibaca kasroh. Seperti ini. Ini ijlis, ini unsur, ini udrus, dan ini imzah ya. Ustaz ulangi, ijlis, unsur, udrus, imzah ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita cukupkan pertemuan kita. Silahkan dicoba ditulis ya, ditulis di buku tulis. Boleh juga yang mau di print, silahkan kalian, jadi cuman tinggal mengisi yang kosong-kosong saja. Mari kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.